Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini ya kan akan gue bahas dan prediksi ya kan dari pertandingan seluruh pertandingan ya kan. Inilah pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu ya kan, apalagi kalau bukan UEFA Champions League ya kan Wak ya. Walaupun sekarang udah format baru ya kan, tapi ya menguntungkan buat kita sebenarnya ya kan. Lebih banyak pertandingan ya kan, jadi kita lebih puas nikmatin Liga Champions pastinya kan Wak ya. Oke, jadi ini semuanya datang dari Liga Champions yang kubahas di kesempatan kali ini ya kan. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yang pertemuan antara Bologna versus Shakhtar Donetsk Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi selama pertandingan terakhir dari Bologna Wak geng ya, performanya ya menurun lah kalau dibilangnya ya kan, karena hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan Wak ya. Dari 4 pertandingan terakhir Bologna nggak berhasil Wak geng ya dapat hasil yang maksimal ya kan. Sementara dari Shakhtar Donetsk di 5 pertandingan terakhir Wak geng itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya kan. Untuk itu dari kedua tim belum pernah ketemu di kompetisi manapun Wak ya. Jadi ini pertemuan perdana antara Shakhtar Donetsk sama Bologna ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Bologna. Di 5 pertandingan kandang ya Wak geng ya, itu hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya kan. Jadi Bologna di 5 pertandingan tandangnya, khusus di 3 pertandingan kandang terakhir ya kan, itu juga performanya nggak maksimal Wak ya, karena nggak bisa dapat poin penuh ya kan. Sementara Shakhtar Donetsk di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara di kedua tim ya kan, di pekan yang pertama ini masih Wak ya. Di klasemen sementara Wak geng ya, Bologna itu berada di peringkat 10 ya kan, belum mengantongi poin karena ini match pertama ya kan. Gitu juga sama Shakhtar ya kan, berada di peringkat 32 ya kan, karena ini masih sesuai abjad ini ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Shakhtar lagi Wak ya, mengingat performa Bologna juga lagi menurun ya kan. Begitu Shakhtar ini Wak ya, biasanya kalau di Liga Champions selalu jadi kuda hitam ya kan, tim yang nggak terduga-duga ya kan. Terus tuh di handicapnya Wak ya, menang setengah bola. Terus tuh di over undernya di under 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berakhir imbang dengan skor 1 sama. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan. Kali ini pertemuan antara Sparta Prague ya kan Wak ya, versus RB Salzburg ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Sparta Prague Wak geng itu nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di Salzburg sendiri di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim baru bertemu 4 kali Wak ya. Jadi ini pertemuan yang kelima dari kedua tim ya kan. Dan di 4 pertemuan sebelumnya itu masih imbang lah performanya Wak ya. Karena berhasil dimenangkan Sparta Prague 1 kali, dimenangkan Salzburg 1 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Sparta Prague. 5 pertandingan kandang juga nggak terkalahkan dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara di Salzburg di 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi klasemen sementara dari kedua tim Wak ya, ini karena ini match pertama juga sama seperti sebelumnya ya kan, jadi belum ada poinnya dari kedua tim ini ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Salzburg lagi Wak ya. Dengan handicap memenangan 1/4 bola. Terus tuh di over undernya ada di over 23/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Salzburg Wak ya, dengan skor 1-2.
Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini mempertemukan antara klub Brugge versus Borussia Dortmund. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari klub Brugge, Wak, ya, itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Gacor juga, Wak, ya. 4 pertandingan terakhirnya, ya kan, itu selalu mendapatkan kemenangan, ya kan. Terus untuk Dortmund di 5 pertandingan terakhirnya nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dortmund juga lagi gacor-gacornya kan, Wak, ya. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir, Wak, ya, itu berhasil dimenangkan klub Brugge 1 kali, dimenangkan Dortmund 3 kali, dan sisa itu mereka berakhir imbang, ya kan. Jadi di sini masih lebih didominasi kali lah sama Dortmund, ya kan, untuk 5 pertemuan terakhir, ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Brugge. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara dari Dortmund 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk klasmen gak usah dicek, Wak, ya, karena ini juga kedua tim ini baru sama-sama 1 kali main sama kayak tim-tim sebelumnya, ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak, ya, aku di sini masih lebih ke Dortmund lah pastinya, Wak, ya. Tentunya dari kualitas tim, ya kan, terus dari kualitas liga Dortmund masih lebih di atas daripada klub Brugge pastinya, kan, Wak, ya. Terus untuk di handicap mah minus setengah bola aja, Wak, ya. Untuk di over undernya ada di under 2,3/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Dortmund dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, ya kan. Kali ini mempertemukan antara Manchester City versus Inter Milan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Manchester City, Wak, ya. Ya sudah biasa lah kalau City gacor, ya kan, Wak, ya. Jadi sini 5 pertandingan terakhirnya nggak terkalahkan, Wak, ya, dan itu full hijau, ya kan. Sementara dari Inter Milan di 5 pertandingan terakhir juga nggak terkalahkan, ya kan, cuma hasilnya kurang maksimal, ya kan, karena hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Untuk itu dari kedua tim, Wak, ya, baru 3 kali bertemu, ya kan. Jadi ini pertemuan yang keempat. Di 3 pertemuan sebelumnya itu masih lebih didominasi Manchester City, ya kan, dengan memenangkan 2 kali, sementara Inter memenangkan 1 kali, ya kan, Wak, ya. Dan terakhir kali Inter menang itu di tahun 2010, ya kan, Wak, ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Manchester City. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara dari Inter Milan 5 pertandingan tandangnya itu waduh, nggak menang nggak kalah, Wak, ya. Jadi 5 pertandingan tandang dari Inter Milan, ya kan, itu full draw, ya kan, Wak, ya, full kuning, ya kan. Belum bisa memetik poin penuh dan nggak dicuri juga poinnya, ya kan. Jadi berbagi poin terus di 5 pertandingan tandangnya, ya kan. Jadi klasmen nggak usah dicek juga, Wak, ya, karena ini juga pertandingan perdana, ya, dari kedua tim, ya kan, di Liga Champions format baru, ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, ya, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak, ya, aku di sini masih lebih ambil ke Manchester City lah pastinya, ya kan, Wak, ya. Dengan handicapnya nggak tanggung-tanggung, Wak, ya, min 1 bola, ya kan. Terus dari over undernya di under 3. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Manchester City dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, ya kan, mempertemukan antara Paris Saint-Germain, ya kan, versus Girona. Lalu sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir di PSG gacor parah, Wak, geng, ya. Nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang, dan 4 pertandingan terakhir di liga itu, ya, nggak ngotak, ya kan. Walaupun Mbappe udah nggak ada lagi tapi tetap tukang siksa, ya kan, PSG ini, ya kan. Rata-rata skornya tuh selisih 2, ya, membantai terus, ya kan, 1-4, 6-0, 1-3 dan 3-1, ya kan, ya. Sementara di Girona di 5 pertandingan terakhir performanya menurun, Wak, ya, apalagi di match terakhir di malu-malu sama Barcelona di kandang sendiri, Wak, dengan skor 1-4, ya kan. Biasa itu, Wak, ya, udah jadi hal yang lumrah, ya kan, kalau tim yang jarang masuk Liga Champions sekalinya masuk Liga Champions pasti di liga hancur performanya, kan, Wak, ya. Karena ya gitulah, fokusnya terbagi-bagi, ya kan. Musim kemarin ya kalian tahu sendiri lah betapa gacornya Girona, ya kan. Tapi musim ini tengok gampang kali digilas Barcelona, Wak, ya. 1-4 di kandang sendiri pula itu, ya kan. Jadi sini 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, ya kan. Untuk itu dari kedua tim, Wak, ya, ini pertemuan perdana dari kedua tim, ya kan, karena ya gitulah jarang ketemu di kompetisi internasional, ya kan. Apalagi Girona bukan langganan Liga Champions, ya kan, sementara PSG langganan Liga Champions, ya kan. Jadi baru inilah pertemuan perdana dari kedua tim, ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari PSG. 5 pertandingan kandang mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, ya, Wak, ya. Sementara dari Girona 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Parah juga ternyata, ya kan. Jadi klasmennya juga nggak usah dicek, Wak, ya, karena ya gitulah ini pertandingan perdana juga, ya kan, dari kedua tim ini.
Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak ya, aku di sini jelas ambil ke PSG, Wak ya. Secara ya kan, walaupun PSG ini nggak pernah juara Liga Champions, tapi jam terbangnya di Liga Champions lebih mumpuni daripada Girona pasti kan, Wak ya. Terus tuh di handicapnya ada di min 1,5 bola ya, Wak ya. Terus tuh di over undernya ada di under 3,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan PSG, Wak ya, dengan skor 3-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini, Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksinya bisa full hijau biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang gue bahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi. Yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian ya kan. Kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan, ya. Untuk prediksi lengkapnya hanya aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk joinnya nggak usah khawatir, karena tidak dipungut biaya apapun, oleh gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi ya kan, kapan lagi dan di mana lagi sudah dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram, Telegram, dan TikTok ya kan. Kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram ya kan. Karena aku ngasih free tips single bed tuh setiap hari di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Kalau untuk TikTok, Wak ya, hanya share-share prediksi aja ya kan. Jadi kalau prediksi ada 8 tim ya kan, setiap hari aku share di TikTok ya kan. Jadi supaya nggak ketinggalan ya, kalian follow lah ya kan. Terus kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin kalian dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah, Wak geng.